Halo para sobat Wibu, kembali lagi di channel Wibdude, channel yang membahas seputar perwibuan bersama aku Wibu Des. Dan di video kali ini kita kembali akan membahas Best Anime of 2022, yaitu Bocchi the Rock. Ya, dan seperti yang aku bilang barusan, kali ini Bocchi the Rock sekarang sudah menjadi Best Anime of 2022 secara official ya. Kalian bisa lihat sendiri di animetrending.com. Ini aku kasih gambar di anitrends.com. Jadi sudah valid ya guys ya. Bocchi of the Rock adalah Anime of the Year of 2022. Dan ini merupakan hasil voting oleh wibu di seluruh dunia di anitrends.com/ATA atau Anime Trending Awards. Ya, jadi kalau sekarang orang-orang tanya apa best anime of 2022, Bocchi the Rock ya, sudah valid, no debat ya, no debat. Dan Bocchi the Rock di ATA 2023 ini nggak cuma menangin best anime aja, tapi juga menangkan beberapa award seperti adapted screenplay. Ini bisa kalian lihat, adapted screenplay, best episode Bocchi the Rock yang judulnya Bocchi the Rock episode 8, best voice cast, best soundtrack of course ya, of course, comedy anime of the year of course, music anime of the year of course lah, siapa lagi music anime 2022. Slice of life anime of the year, slice of life anime bisa jadi best anime of the year, luar biasa emang. Dan kalau kita ngomongin Bocchi the Rock, pastinya nggak bakal bisa lepas dari keintrovertan si Bocchi dan juga musik-musik di dalam animenya sendiri. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal lirik lagu dari Kesoku Band. Ya, kenapa aku mau bilang mau ngebahas lirik lagu dari Kesoku Band? Karena kalau dari lore wise ya, secara storynya yang kita tahu kan yang bertanggung jawab atas lirik-lirik dari Kesoku Band itu adalah si Bocchi ini sendiri kan. Jadi kita bakal ngeliat nih, apakah benar Bocchi yang membuat sebuah lirik-lirik ini dari kata-kata di lirik lagunya gitu. Nah, itu tadi kenapa aku bilang ada sangkut pautnya ini antara introvert si Bocchi dan juga musik-musik di Bocchi the Rock atau musik-musik Kesoku Band. Dan musik-musik Kesoku Band sekarang sudah bisa didengarkan langsung di berbagai platform, di Spotify, YouTube Music juga ada. Jadi buat kalian yang mau dengerin lagu-lagunya, ya kalian bisa langsung saja ke YouTube Music atau ke Spotify, atau kalau mau beli langsung albumnya juga boleh, keren juga tuh. Oke, sekarang langsung kita lihat saja. Jadi lagu pertama yang aku bahas di sini itu adalah lagu dari opening Bocchi the Rock, yaitu Seishun Complex. Meskipun lagu ini nggak ada dimainin di dalam animenya, dibawain langsung sama Kesoku Band, cuman ini lagu intronya juga di dalam album Kesoku Band, satu album itu. Jadi tentunya kita akan lihat juga apakah liriknya ini sesuai sama kepribadian Bocchi gitu. Apakah liriknya ini juga si Bocchi yang membuat gitu ya. Jadi untuk liriknya aku pakai bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya tidak ada. Jadi aku akan menerjemahkan ini untuk kalian. Jadi ini dari Jepang, diterjemahin ke Inggris, aku terjemahin lagi ke Indonesia. Tapi nggak apa lah ya. Sudah, ayo kita lihat langsung saja liriknya. Apakah ini benar Bocchi yang membuatnya? Oke, kita bakal langsung ke apa sih namanya ini? Lupa aku. Paragraf, bukan paragraf sih, ini apa namanya? Ya, 4 kalimat pertama. Lupa lagi aku istilahnya apa. Pokoknya ya, 4 baris pertama. Let's see. I like dark, cramped space. So I'd bury myself there. So I'd bury my face deep in my hood. My eyes resented the heartless world, but yearned for love. Oh ya, jadi mari kita lihat. I like dark and cramped space. Aku menyukai tempat yang gelap dan sempit. Jadi aku menyembunyikan wajahku di bawah hood. Bawah apa? Hoodie itu, tau kan? Nah, itu. Tapi ini jaketnya nggak ada hoodie-nya. Mataku membenci dunia yang tidak berperasaan ini, tapi aku menginginkan cinta. Gila.
ini lagu di dalam anime Slice of Life ya. Kenapa dalam sekali? Cuman kalau dari liriknya tadi kita bisa lihat kalau ini cukup boci ya. Dari liriknya kalau uh, dia menyukai tempat yang gelap dan sempit, seperti kita tahu boci dia suka menyendiri di dalam lemarinya bermain gitar, ngurusin YouTube Gitar Hero-nya. Jadi ya dari awalnya juga udah langsung kelihatan kalau ini emang boci yang buat ya. Jadi nah terus yang selanjutnya, my eyes resented the heartless world but yearned for love. Mataku membenci dunia yang tak berperasaan tapi menginginkan cinta. Ini bisa kita lihat dari boci yang tidak suka bersosialisasi. Tidak sih, nggak bisa, bukan nggak suka ya. Tapi dia pengen jadi pusat perhatian. Kan bisa kita lihat tuh kalau boci itu main band gara-gara pengen terkenal. Tapi dia nggak bisa bersosialisasi. Jadi ya dari verse pertamanya ini boci sekali ya. Cukup sesuai sama boci yang kita tonton di dalam animenya. Nah selanjutnya, I like being soaked by the rain because my face look better. Cloud over, I pretended to be afraid of the storm while waiting for the sky to burst. Oke, jadi aku suka dibasahi hujan karena mukaku, wajahku terlihat lebih bagus kalau tertutupi. Ya, jadi kan kalau kita dibasahi hujan gitu nggak kelihatan mukanya kan, ketutupan sama hujannya gitu kan kalau hujan deras. Nah jadi kalau misalnya kita perhatikan boci di animenya kan cukup sering digambarkan mukanya tuh gloomy ya, ditutup pakai poninya, nggak mau kelihatan. Sampai ada episode yang si siapa Nijika sama kita mau ngebuka jidat ya, langsung menjadi abu gitu. And then I pretended to be afraid of the storm while waiting for the sky to burst. Ini susah sekali ya dilihat maknanya. Aku berpura-pura takut terhadap badai, namun menantikan langit untuk pecah gitu, untuk meledak. Aku berpura-pura takut akan badai sementara menantikan langit untuk pecah. Nggak tahu sih ya. Nggak tahu. Apa mungkin ini keinginan pandangan bocil terhadap dirinya sendiri ya. Kalau dia tuh merasa dirinya itu jago. Soalnya kan I pretended to be afraid of the storm itu kan berarti dia aku berpura-pura takut terhadap badai. Berarti dia ngerasa kalau dirinya itu nggak takut sama badai sebenarnya gitu. Sementara aku menantikan langit untuk pecah gitu. Berarti dia ngerasa kayak ya aku pura-pura aja takut padahal aku pengen ngelihat langit itu pecah. Maksudnya kayak ya aku sok-sok ketakutan padahal aku jago nih gitu. Mungkin ini pandangan bocil terhadap diri sendiri ya. Aku jadi cuman kalau kita lihat penggambaran dari untuk ke bocil sendiri mungkin kurang, cuman mungkin ini pandangan bocil terhadap dirinya sendiri. Jadi menarik sih ini sebenarnya kalau begitu. Kita mendapat sedikit perspektif ke mindnya bocil, ke dalam pikirannya bocil nih terhadap diri sendiri. Terus ini masuk ke bagian refnya ya, yang kaki narasi. Ini strum through the lights distortions. I want to make the thunder rolls. Menggenjreng strum. Ya merambas gitar strum. Ya berarti emang ini bocil banget sih liriknya. Soalnya dia di sini pakai perumpamaan penggambaran sih lebihnya. Penggambaran strum gitar, merambas gitar. Merambas gitar melewati distorsi cahaya. Gila, kok keren banget sih liriknya anjir. Aku ingin membuat petir, I want to make thunders roar. Aku ingin membuat petir bergema, berteriak. Bukan bergema, berteriak gitu. Jadi keren sih menurut katanya. Coba kita lihat di Jepang ya. Bener gak sih ini? Kakinara Hikaru Raimeo Todoro Kaseta Inda. Oh, dia ingin membuat petir terkejut. Gila gak sih? Todoro Kasetai ini ingin membuat terkejut. Kalau kita translasiin ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah sementara petir itu kan biasanya ngagetin kita gitu kan.
Sementara di sini katanya aku ingin mengagetkan petir gitu. Damn. Itu keren sih. Jadi dia kayak bilang kalau aku ingin membuat, ya lebih kayak ingin membuat orang-orang terkejut, sampai petir aja terkejut gitu. Petir yang biasa ngagetin orang jadi kaget gitu. Drum beyond the pain, what can I do? This fierce pounding is out of control. Wait, apa apa sih drum? Ya, mengedram melewati rasa sakit. Apa yang bisa kulakukan? This first pounding is out of control, itu kalau kita translasiin secara kasarnya, perasaan ini tidak terkendali gitu. Wow, gila. Berarti dia kayak ada sebuah hasrat yang kayak gak bisa dikendalikan nih, ingin keluar sampai pengen kayak tadi membuat petir terkejut nih. Gila, so far ini liriknya cukup keren sih kalau menurut aku. Jadi aku bisa bilang ini mungkin tentang perspektif Bocchi terhadap dirinya sendiri gitu. Dari sudut pandang dia terhadap pemikiran dia, kalau sebenarnya dia ini punya kekuatan terpendam. Ya soalnya dari tadi penggambaran kayak dia itu cukup ada kayak yang kontradiktif kan, cukup tertutup, tapi sebetulnya aku ini jago gitu. Kayak tadi I pretended to be afraid of the storm while waiting for the sky to burst. Aku pura-pura takut sama badai, tapi aku sebenarnya nunggu kalau langit itu untuk pecah gitu. Terus I want to make the thunder roar. Aku ingin membuat petir terkejut. Oke, lanjut ke verse kedua. I like sad songs because they can make my mood become gentle. Aku menyukai lagu-lagu sedih karena lagu-lagu sedih bisa membuat moodku lembut. Okay, let's see the Japanese word. Kanashi uta hodo suki datta, ya aku lebih memilih lagu-lagu sedih. Yasashi kimochi ni nareru karena bisa membuat perasaan yang lebih lembut. Jadi serunya lirik-lirik bahasa Jepang ini ya dibandingin sama bahasa-bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang aku tahu. Biasanya kalau kita baca lirik bahasa Inggris atau Indonesia lebih banyak pakai metafor gitu, metafor yang langsung kayak istilahnya aku adalah bla bla bla, aku ini itu. Cuman di sini lebih suka memakai lagu-lagu Jepang itu lirik-liriknya tuh suka memakai konotasi gitu. Maksud aku konotasi di situ adalah seperti ini, sad songs, lagu-lagu sedih itu nuansanya kan lembut, halus gitu. Di sini dibilangnya secara langsung, I like sad song because they can make my mood become gentle. Aku menyukai lagu-lagu sedih karena nuansanya lembut gitu istilahnya kan. Jadi di sini kan konotasinya kalau si penulisnya ini yang kita asumsikan Bocchi nggak suka keributan gitu. Dia nggak suka yang ribut-ribut, nggak suka yang aneh-aneh gitu. Bukan nggak suka yang aneh sih, nggak suka jadi nggak suka kericuhan lah gitu pokoknya. Dan itu digambarkannya dengan konotasi, bukan dengan metafor gitu. Kalian di situ sih. Jadi kayak kata-katanya cukup simple, cukup tidak aneh-aneh. Apa sih? Nggak lebay. nggak ya. Pokoknya kan kata-kata aku suka lagu sedih karena nuansanya lembut itu kan kayak kita ngomong sehari-hari aja gitu. Nggak ada yang di lebay-lebay kan, nggak ada metafor kan, nggak ada hiperbolanya, cuman konotasinya ada dan itu bisa menjadi sebuah kalimat yang cukup indah untuk dibahas di dalam sebuah lagu, menjadi lirik yang keren gitu. Ya itu sih yang aku cukup suka dari lirik-lirik Jepang, dan nggak cuman ini doang, masih banyak lagi yang lain seperti itu. Mungkin next time kita bakal ngebahas yang lain. Mana deh ya, because they make my mood become gentle. Ya, jadi tadi konotasi kalau si Bocchi ini gak suka keributan. Ya bisa kita lihat juga di animenya kalau dia tuh gimana ya, lucu. Dia pengen terkenal, cuman dia takut untuk jadi pusat perhatian gitu. Pengennya anteng-anteng aja di rumah.
Ya introvert, social anxiety. Looking for a bright spot, but I'm afraid to touch it. Ah, aku menginginkan tempat yang cerah, tapi aku takut untuk memegangnya. Ya, ini tadi barusan aku bilang sih. Dia mencari tempat yang cerah, terang, tapi aku takut untuk menyentuhnya. Yang tadi aku bilang sih soal Boci, dia suka, dia pengen jadi artis terkenal, tapi dia takut terkenal karena susah anxiety-nya itu. Dia takut di tempat ramai gitu kan. Jadi ini keren. Ini Boci banget emang. Ini emang udah kelihatan ini Boci yang nulis gitu. Sesuai ya. I like the depth of the sea because there's also a moon under the sea. Wow. Ini aku gak ngerti maksudnya apa. Aku menyukai kedalaman laut karena di dalam laut juga ada bulan. Oh, aku bisa ngerti ini. Maksudnya dalam laut itu depth of the sea itu kan gelap ya, sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita masuk enggak sih. Enggak bisa lah sih. Istilahnya kayak ini menggambarkan kayak tempat yang senyap itu juga ada cahaya bulan di dalam situ. Juga ada sebuah apa ya sini, cahaya bulan di sini menggambarkan mungkin sebuah mungkin kenikmatan tersendiri gitu ya, kayak kesenangan tersendiri gitu kan. Karena tadi kan perbandingan sebelumnya kan kayak tempat terang, dan ini depth of the sea yang gelap gitu. Jadi mungkin maksudnya itu. Jadi mungkin maksudnya di tempat dia suka menyendiri di gelap dalam kamarnya, dalam lemarinya dengan YouTube-nya sendiri. Oh, itu maksudnya itu maksudnya. Maksudnya adalah depth of the sea ini lemarinya. Moon under the sea ini layar laptopnya yang ngebuka YouTube dia lagi upload itu. Damn, this is Boci 100%. I wasn't supposed to say anything to anyone, but the distorted lines rush through the midnight. Garis yang tidak teratur itu run through the midnight. Yoroni Kakeru. Ya gitu lah pokoknya, kurang lebih ya. Nggak ngerti juga maksudnya apa. Itu tadi cukup berat sih bahasanya. Ini kembali strum in a harmonizing quartet, merambas di dalam satu kuartet yang berharmoni. Kuartet itu kan berempat ya. Jadi ini sepertinya Kesoku Band. Kan Kesoku Band kita bisa tahu 4 orang dalam satu band kan. I want to cause a revolution ya. Jadi di sini dia bilang aku ingin membuat revolusi dari Kesoku Band. Ya. Drum in a lamenting forte. Bergendang. Ya pokoknya mengdrum. Apa sih namanya mendrum, memukul gitu lah ya. Itulah pokoknya. Mengdrumming di dalam satu forte. Apa sih lamenting forte? Ngerti. Cuman kalau dilihat dari next line-nya, what can I do, my savage nature is beyond wild. Sama kayak tadi sih, kayak yang ref pertama. Kalau ada sesuatu yang tak terkendali di sini gitu. Ya dia benar-benar ingin. Wah, gitu. Terus ya lanjut. I kept my head down because I want to be hunched over tiger. Oke, jadi setelah aku melihat translasi Jepang ya, dari sini pakai kata-kata watashi usumui tebakarida. Aku selalu menunduk. Nah itu biasa orang Jepang nunduk gitu kan. Sore dei nekozenu mama. Nekozenu mama ini maksudnya nggak apa-apa, aku terus membungkuk. Ya, aku terus membungkuk. Torani nari tekara. Soalnya aku ingin menjadi harimau. Tora harimau. Singa atau harimau ya? Ya itulah pokoknya. Introvert sih ya. Introvert kan nunduk gitu kan, nggak berani lihat muka orang. Ya gitulah pokoknya. Nggak berani berinteraksi lihat muka orang secara langsung kan. Jadi selalu nunduk gitu. Jadi dia bilang kalau nggak apa-apa, aku terus nunduk ini soalnya aku pengen jadi singa. Mungkin gitu ya. Jadi ini emang lirik yang introvert sekali ya so far. Emang sangat introvert sekali. Ini emang Boci sih yang bikin. Soalnya nggak mungkin dari 4 itu bukan Boci yang bikin. Ya ini terusan terakhir ini sama kayak yang tadi ya. Strum through the last distortion, I want to make thunders roar, drum beyond the pain, what can I do, this blah 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 blah.
Struck the Thunder ya. Ini sama-sama yang verse pertama tadi, ref pertama tadi. Ya, jadi ya setelah kita tadi membahas semua liriknya, dan kelihatan ya ini emang di antara 4 orang itu yang bisa bikin lirik kayak gini ini coba Boci. Soalnya ini liriknya introvert sekali gitu, introvert yang bener-bener bisa lihat kayak dari Kita-chan yang super extrovert, terus ada Nijika yang cukup normal, ada juga si Rio yang aneh cuman nggak gitu introvert. Ya. Di sini kelihatan kalau ini yang bisa bikin lirik kayak gini nih cuma Boci. Dari penggambaran dia yang cukup kontradiksi, yang pengen terkenal cuman takut terkenal gitu, yang merasa dirinya jago meskipun memang jago ya, dia kayak tahu dirinya jago gitu, cuman pura-pura ditutupin. I pretended to be afraid of the storm while waiting for the sky to burst gitu. Dan juga yang tadi, aku terus menundukkan kepalaku karena aku pengen menjadi singa gitu, maksudnya bungkuk gitu ya. Aku terus bungkuk karena aku ingin jadi harimau. Tora harimau atau singa sih, lupa. Jadi ya ini 100% ini Boci yang bikin sih lagunya. Jadi meskipun lagu ini nggak masuk ke dalam animenya, dibawain langsung sama Kesoku Band di dalam animenya, tapi lagu ini cukup Boci banget gitu, Boci sekali gitu. Iya, jadi cukup sesuai sama lore-nya ya, sesuai sama story-nya ya. Waktu Nijika bilang, Boci kamu bertanggung jawab atas lirik lagu kita. Kelihatan ini di sini kalau ini emang Boci sekali sih. Ya, jadi itu dulu untuk video Webdut kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian menyukai video ini. Dan kalau kalian suka sama, mungkin kalau kalian ingin aku membahas lirik-lirik lagu Jepang anime lainnya, boleh komen di kolom komentar biar kita bahas bareng-bareng nanti. Salam GWS buat kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.